Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Aina Nahnu Akhlaqis Salaf, di mana kita membandingkan dengan akhlaknya para salaf, yang mana pada pertemuan terdahulu kita masih pada bab pertama, yaitu bagaimana as-salaf wal ikhlas was sidq. Para orang-orang terdahulu, keikhlasan mereka dan kejujuran mereka. Terakhir kita telah membahas ada satu kisah, yaitu ketika meninggal Ali bin Husain dan orang-orang memandikannya. Maka orang akhirnya melihat ternyata di punggung beliau itu ada warna hitam. Sampai orang mengatakan, "Ma, apakah ini?" Orang-orang mengatakan, "Kana yahmilu juruba ad-daqiq lailan ala dhahrihi yaqtihi fuqara ahli Madinah." Karena ternyata Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, berarti yang termasuk di antara cicitnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam, terbiasa membawa makanan-makanan pada waktu malam di punggungnya itu untuk dibagikan kepada orang-orang fakir ahli Madinah. Dan orang dikisahkan karena beliau terbiasa tadi dengan sedekah tersembunyinya, itu tidak mengenali siapa selama ini yang memberikan makanan tadi sampai kemudian beliau tadi meninggal. Maka dikatakan oleh Ibn Aisyah, kata beliau, qala abi, berkata bapakku, sami'tu ahlal Madinah yaqulun, berkata orang-orang Madinah waktu itu, ma faqatna sadaqat as-sir hatta mata Ali bin Husain. Tidaklah terhenti sedekah yang tersembunyi ini kecuali setelah meninggalnya Ali bin Husain. Jadi pada waktu Ali bin Husain masih hidup, orang tidak tahu kalau kemudian yang memberikan makanan tadi itu adalah beliau. Tapi ketika kemudian sudah meninggal, baru orang mengetahui karena terhenti ya sedekah yang selama ini terus berjalan. Kemudian yang kedua adalah orang melihat di punggung beliau saat dimandikan itu ada bekas yang warna hitam karena seringnya yang memikul gandum-gandum dan makanan yang beliau sedekahkan. Ya, ini kata ulama bagaimana orang-orang terdahulu yang mereka berusaha untuk menyembunyikan amalnya dalam rangka menjaga keikhlasan. Bukan berarti sebenarnya kita menampakkan amal kita itu tidak boleh. Boleh. Ya, misalnya kita bersedekah ditulis sebulan sekian, bulan sekian. Tapi manusia ini sesungguhnya telah diciptakan dalam keadaan lemah. Dalam artian kadang kita ketika dipuji kita senang. Nah, saya insyaallah untuk bangun masjid besar saya semua. Nah, ini akan menghilangkan ikhlas kita dan membuat amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan itu syaratnya harus dua. Kalau kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama mutabi al-sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Jadi kalau ada orang misalnya, ya sudah kita sebutkan juga dalam pertemuan sebelumnya, dia ini terkenal dengan orang yang alim, ya, dia banyak belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, ya. Dan orang yang seperti ini hakikatnya Allah yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian kalau orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Tapi itu kalau dia melakukan dengan ikhlas. Dan ketika dia belajar Al-Quran hanya ingin disebut sebagai qari, belajar ilmu dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah hanya ingin disebut sebagai alim, maka bahkan dia akan termasuk di antara orang yang awal dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang banyak bersedekah juga, insya Allah. Ya, maka ketika kita sudah meninggal sekalipun, kalau sedekah sedekah tadi itu kita gunakan untuk sedekah jariyah. Kita misalnya membangun masjid, ya, membeli mushaf untuk dibaca oleh orang lain, oleh para penghafal Al-Quran, ya, dan seterusnya. Termasuk juga ya, orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Semua ini kalau dia kemudian melakukannya bukan karena ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima. Maka disembunyikan amal yang dilakukan oleh Ali bin Husain ini ya adalah dalam rangka beliau khawatir ketika diketahui oleh orang lain amalannya, dipuji dia senang. Atau mungkin ada orang yang komentar yang tidak baik tentang dia, oh dia sakit hati. Padahal ikhlas adalah orang yang ketika dia
sudah mulai bisa nisyan nazarul khalq bid-dawam an-nazar ila al-khaliq. Ini orang yang ikhlas, yaitu orang yang sudah mulai bisa melupakan pandangan makhluk demi mendapatkan pandangan khaliq. Dipuji tidak senang, dicaci dia tidak sedih. Dan ini tidak gampang. Kita sudah berbuat baik, ternyata ada komentar yang negatif ya, tentang kebaikan kita, karena kita tidak punya kepentingan apa-apa selain mengharapkan wajah Allah. Nah, orang kalau dia masih sakit hati, itu berarti ada masalah dengan dia sendiri. Atau ketika ada orang yang memuji, si fulan itu, ya masya Allah, luar biasa orangnya, adalah orang yang dermawan, misalnya. Wah, ternyata mulai berkembang ya, kuping kita mengembang, wajah kita mulai memerah, senang karena dipuji orang, berarti ini ada masalah dengan keikhlasan kita, dan khawatir kita kemudian amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikisahkan juga dari Muhammad bin Malik ya. Beliau menceritakan bahwa telah bercerita maulah kami, yaitu Abu Ayyub. Kata beliau, qala li Abu Malik yauman, suatu hari Abu Malik bercerita kepada kami, ya Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, ihdar nafsaka ala nafsik, hendaklah kau ini hati-hati dengan dirimu sendiri. Fa inni ra'aitu humumul mu'minin fid dunya la tunqadi, karena aku melihat sesungguhnya kesulitan, kesedihan bagi seorang mukmin di dunia ini tidak berakhir. Artinya memang dunia ini adalah tempatnya bagi kita untuk berjuang, tempatnya bagi kita untuk bersusah-susah. Jangan pernah kita berpikir hidup di dunia ini kemudian seperti halnya kita hidup di surga, tidak ada masalah. Tentu akan terus muncul masalah-masalah tadi. Dan bahkan wa aymallahu la ana lam ta'til akhirah al-mu'min bis-surur laqad ijtama'a alaihi al-umrah. Kalau saja kemudian Allah tidak memberikan rahmat kepada mereka di akhirat dengan kebahagiaan, kalau saja dengan berbagai kesulitan yang kita lakukan di dunia ini kemudian Allah tidak balas dengan kesenangan, maksudnya dimasukkan ke dalam surga, maka tentu telah berkumpul bagi mereka ini dua perkara, yaitu hubbud dunya wa syaqaqul akhirah, yaitu kesedihan, kesulitan di dunia dan keperihan ketika hidup di akhirat. Maka aku pun mengatakan, ya, kaifa la ta'tihi al-akhirah bis-surur wa huwa yansibullahu fi darid dunya wa yaqtab. Bagaimana mungkin seorang mukmin dia tidak merasakan kebahagiaan, ya? Ya, bagaimana mungkin orang yang telah berbuat baik tadi dia tidak merasakan kebahagiaan ketika dia di akhirat nanti? Padahal apa? Dia ketika hidup di dunia ini yang sabulillah di dunia, dia telah berjuang ya karena Allah dalam kehidupan dunia. Wa yaqtab, dan dia telah bersusah payah. Maka apa kata Abu Malik? Ya Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, fa kaifa bil qubul wa kaifa bis salamah? Bagaimana suatu amalan itu akan diterima dan bagaimana kita akan mendapatkan keselamatan? Ya, maka kata beliau, "Thumma kam min rajulin yara annahu qad aslaha sya'na." Sungguh ketahuilah, betapa banyak seseorang yang dia telah merasa kalau dirinya ini telah memperbaiki keadaannya. Dia telah berbuat baik, sholatnya telah mulai dia jaga, puasanya dia lakukan, kemudian mungkin taklim dia ikuti, dia sudah mulai bersedekah atau kebaikan-kebaikan lainnya. Wa kan aslaha qurabanah, ya, dia memperbaiki keadaan dirinya tadi, ya. Bahkan dikatakan ya wa kan aslaha amalahu, perbaiki amal-amalannya. Tapi yujma'u dzalika yaumil qiyamah thumma yudribu bihi wajhahu. Ternyata ketika dikumpulkan amalan-amalan tadi pada hari kiamat, ini hanya dilemparkan ke wajahnya saja. Karena yang nampak oleh orang lain itu adalah amalan zahir. Bahkan kadang diri kita sendiri pun kita kadang merasa bangga dengan amalan zahir kita. Padahal itu tidak cukup. Rubba amalin saghir taqdimu an-niyah. Ternyata amalan itu bukan amalan zahir saja, tapi ada amalan batin berkaitan dengan niat. Betapa banyak amalan yang kecil dia menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang benar. Amalan yang kecil, tapi ini membuat dia diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin kabir, dan betapa banyak amalan orang-orang yang kelihatan besar tapi tasghiruhu an-niyah, dia menjadi kecil di sisi Allah
karena niatnya yang salah. Ya, jadi lagi-lagi tadi kita dalam beramal ini dua perkara yang harus kita perhatikan. Amal kita sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, zahirnya harus bagus dan niatnya juga harus selalu kita jaga. Ya, harus ikhlas sejak awal, ikhlas di pertengahan, bahkan ikhlas sampai akhir. Karena sesungguhnya al-ikhlas yahtaju ila al-ikhlas. Keikhlasan itu membutuhkan keikhlasan berikutnya. Jadi kalau misalnya di awal kita sudah merasa ikhlas, jangan salah. Syaitan tidak pernah berhenti untuk menggoda kita. Di tengah jalan, boleh jadi dia akan membuat kita menyimpang. Jadi syaitan itu, ya, dia punya tahapan-tahapan untuk menggoda manusia. Pertama, yang paling tinggi adalah dia suruh manusia ini jatuh pada kesyirikan. Karena kalau sudah jatuh pada kesyirikan, maka semua amalannya pasti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun dia misalnya melakukan suatu dosa, innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa mereka. Ya, mereka yang sudah pernah jatuh pada kesyirikan dan dia meninggal di atas kesyirikan tadi. Dan Allah itu mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka orang-orang tadi memang oleh syaitan, ya, semangat tertingginya adalah jatuh pada kesyirikan. Meskipun mungkin KTP-nya Muslim. Karena pada yaumul kiamat Allah tidak lihat, ya, mana KTP-nya. Tapi Allah akan lihat betul-betul dari amalan zahir dan batin kita. Yang pertama adalah tauhid. Makanya tauhid ini harus betul-betul kita pelajari, dan beliau SAW itu 13 tahun dakwahnya hanya fokus dengan tauhid. Kemudian yang kedua, ternyata dia selamat, ya, akidahnya. Maka oleh syaitan ini diminta supaya dia tidak termasuk di antara orang yang taat, menjadi orang-orang yang fasik. Ya, jadi dia melakukan ketaatan, tapi ternyata ketaatannya itu orang-orang yang fasik itu adalah orang-orang yang Islam, tapi dia tidak melakukan ketaatan. Ya, ternyata masih juga bisa melakukan ketaatan, maka ya, zahirnya tidak ada masalah, dia teruskan, maka digoda dia supaya menjadi orang-orang yang riya, menjadi orang-orang yang sum'ah, ya, sehingga niatnya tidak benar dan amal-amal orang. Jadi akhirnya tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Zahabi beliau mengatakan, telah bercerita kepada kami Ahmad dan bercerita kepada kami Hamad dari Ayyub, bahwa sesungguhnya adrakun nas hamana wa kalamihim. Ya, kami telah menemukan manusia, mereka berkata, inna qudiya wa inna qudira. Sesungguhnya semua masalah ini sudah Allah takdirkan. Semua masalah ini sudah Allah tetapkan. Wa kana yaqul, maka dikatakan kepada mereka, la yattaqillah, ya, ar-rajul, hendaklah seorang manusia dia ini bertakwa kepada Allah. Jadi kita satu sisi memang meyakini ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tapi takdir ini tidak kita ketahui kecuali sesuatu itu telah terjadi. Sehingga jangan kita kemudian punya prinsip, terserahlah nanti saya mau masuk surga, masuk neraka, ya itu kan takdir Allah. Ini tidak boleh. Ya, jadi kita harus berjuang dulu supaya ya dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan takdir yang baik untuk kita. Maka kata beliau, hendaklah seorang manusia dia berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dhuhad, karena sesungguhnya zuhud, fala yaj'alanna zuhudahu azaban 'alan nas. Orang yang betul-betul zuhud itu tidak akan membuat kesulitan kepada manusia yang lainnya. Bahkan fala anna yukhfa ar-rajul zahdahu khairan min ayyulanahu. Sesungguhnya menyembunyikan zuhud yang bagi seseorang itu lebih baik bagi dia dibandingkan dengan dia menampilkannya. Nah, ucapan ini ya disyarah. Yang pertama dari masalah takdir. Jadi memang dalam masalah takdir dikatakan kita ini beriman dengan 4 perkara. Pertama, bahwa sesungguhnya Annahu ta'ala 'allama kulli syai'. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu. Itu makna iman kepada takdir. Ya, jadi Allah tahu segala sesuatu. Jangankan yang tersembunyi di hati kita itu tahu. Ya. Semua langit dan bumi ini ada dalam kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah telah berfirman, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Sesungguhnya Allah itu
meliputi pada segala sesuatu itu dengan ilmunya. Ya, jadi yang dimaksud dengan iman pada takdir, pertama kita tahu bahwa Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, annahu katabahu fil lauh, maksudnya lauhul mahfuz. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat ilmu segala sesuatu, bahkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, yaitu pada lauhul mahfuz. Ya, jadi catatan takdir ini kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-sama' wal ard bi 50,000 sana. Ya, Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan takdir bagi semua makhluk tadi sebelum diciptakannya langit dan bumi itu selama 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun dan sebelum langit dan bumi diciptakan, maka Allah telah menetapkan takdir dari semua makhluk. Ya, bahkan itu dibahas dalam kitab Mi'atain as-Su'al wal Ijabah di Mas'alatil Aqidah, 200 soal dan jawab dalam masalah akidah. Maka Rasulullah bersabda, dikatakan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan di muka bumi itu adalah qalam, ya, pena. Maka ketika diciptakan pena, Allah memerintahkan uktub. Maka berkata pena tadi, apa yang harus aku tulis wahai Rabb? Maka kata Allah, tulis takdir dari semua makhluk. Ya, jadi sebenarnya segala kejadian, bahkan termasuk kita berkumpul pada malam hari ini, itu sudah ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita baru tahu itu setelah semuanya terjadi. Dan ini prinsip bagi kita dalam iman masalah takdir. Kemudian annahu sya'ahu wa aradahu. Allah itu punya kehendak, Allah itu punya keinginan. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian menghendaki sesuatu kecuali itu atas izin, atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada misalnya di tengah masyarakat kita kadang-kadang ada pernyataan hasil tidak mengkhianati usaha. Ini kalimat yang tidak sepenuhnya benar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu memang ada hukum alam yang berjalan. Bahwa segala sesuatu itu ada sebab dan akibatnya, itu betul. Tapi tidak semua orang yang menempuh sebab dia harus mendapatkan akibat. Dan tidak semua sebab yang kita lakukan itu harus sesuai dengan hitungan logika dari manusia. Tapi segala sesuatu harus ada sebabnya, betul. Contohnya, kata ulama, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyelamatkan Nabiullah Musa, ya, dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Pada saat itu, ya, Allah memerintahkan kepada Musa, wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Maka akhirnya terbelah laut. Maka pertanyaannya, apakah Allah tidak punya kuasa untuk membelah laut tanpa Nabi Musa itu melemparkan tongkat? Ya, tentu kita akan mengatakan Allah Maha Kuasa. Dan itu mudah bagi Allah. Kun fayakun. Tapi Allah dalam kehidupan ini juga membuat kita kemudian menyadari bahwa segala sesuatu harus ada usaha. Maka di antara usaha, meskipun secara rasional lempar tongkat, orang saat ini saya gimana mungkin dia lempar tongkat kemudian ya ini menyebabkan lautan terbelah. Tapi inilah, ya, bahwa bagaimana Allah tadi terhadap segala sesuatu itu punya kehendak tanpa meninggalkan sebab. Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau sakit, bahkan sampai pada puncaknya cobaan yang bertubi-tubi beliau alami, maka Allah akhirnya perintahkan, hentakkan kakimu ke tanah. Dihentakkan kaki, akhirnya keluar air. Yang dengan air itu Allah akhirnya memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi, sampai kemudian Nabi Ayub semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian Allah tidak bisa mengeluarkan air tanpa Nabi Ayub menghentakkan kakinya? Tentu Allah Maha Kuasa, tapi Allah tetap menginginkan kita sebagai makhluk itu mencari sebab. Jangan sampai kemudian kita sudah pasrah bongkokan, ya, tawakal bongkokan. Dan ini termasuk perkara yang dilarang dalam agama kita. Sebagaimana beliau SAW kita pernah kan ada sahabat, ya, dia masuk ke dalam masjid, kemudian keledainya itu, ya, dia tinggalkan begitu saja di luar masjid. Maka kata Rasulullah, ya, kenapa engkau tidak mengikat keledai? Kata sahabat ini, ya, tawakal kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah. Kata Rasulullah, bukan, engkau ikat keledaimu, baru kemudian engkau tawakal kepada Allah.
Jadi tawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Jadi bukan berarti kita tanpa melakukan usaha apa-apa. Karena dalam hidup tetap ada usaha. Kita mau ya tidak haus, maka harus kita ambil, harus ada usaha kita. Baru ketika kita minum, maka ya. Tapi bukan berarti Allah tidak punya kuasa. Jangan sampai kita menjadi orang yang pokoknya segala sesuatu itu, nah, sebab seperti halnya ya Qarun misalnya, yang dia merasa semua kekayaan yang aku dapatkan ini karena kecerdasan. Tidak. Karena belum tentu orang yang tadi berusaha luar biasa, tapi dia mendapatkan hasil. Dan banyak kisah-kisah seperti ini. Ya, Maryam. Secara rasional manusia, ya, ketika Maryam tadi sudah mulai yang minggir dari kota Yerusalem, ya, karena dinilai telah melakukan sesuatu yang dahsyat. Kemudian Maryam di saat hampir melahirkan tadi, dia bersandar di batang ya, suatu korma, ya, dan merasa kelaparan. Maka Allah perintahkan, ya, engkau goyang pohon korma. Bayangkan, pohon korma gimana mau goyangnya? Laki-laki itu seperti goyang pohon kelapa, tidak mungkin bisa. Tapi Allah tetap memerintahkan Maryam dan minimal ada usaha yang kita lakukan. Kemudian setelah itu pasrah kepada Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala kekuasaannya mampu memberikan segala sesuatu. Dan ini iman terhadap takdir. Maka kalau ada orang tadi ya mengimani takdir, sudahlah terserah nanti. Ya saya mau masuk surga, masuk neraka, kan takdir Allah. Nah, ini tidak boleh. Bahkan para ulama itu mencela kalau ada orang misalnya dia melakukan maksiat. Ketika dia jatuh dalam maksiat, kemudian orang bertanya, kenapa kau melakukan maksiat seperti itu? Nah, ini qadar Allah, ini takdir dari Allah. Ini tidak boleh. Dia tetap kita harus berusaha dalam hidup ini untuk menempuh jalan kebaikan, menempuh sesuatu yang terbaik. Kemudian akhirnya apapun yang terjadi baru kita tawakal kepada Allah. Jadi kita berusaha melakukan yang terbaik, berusaha ya menjadi semakin lebih baik. Apapun hasilnya kita meyakini bahwa ketika kita melakukan yang terbaik, pasti meskipun mungkin yang menjadi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka hakikatnya itu adalah yang terbaik bagi kita. Dan sebagaimana kisah yang ya bulan lalu kita sampaikan, ternyata ada orang dia sudah jaga kesehatan, subhanallah malah jatuh sakit. Ya, nah, ketika sakit bahkan sakit yang parah, ini sebenarnya boleh jadi sakit yang parah tadi itu menjadi nikmat tersendiri bagi dia. Kalau dengan sakit itu membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ar-Rabi'ah yang maksud dengan takdir itu annahu khalaqahu wa awjadahu. Bahwa segala sesuatu dari Allah lah hakikatnya yang menciptakan. Maka karena kita tahu Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah berarti yang memiliki segala sesuatu, maka seorang mukmin hatinya itu sangat tenang. Pernah ada seorang syekh, ya, kerjaan itu cuma sekedar jual jam, perbaiki jam. Padahal ulama besar, ulama dunia, ya, dikenal sebagai pakar hadis. Ya. Maka ada di antara murid yang bertanya, ya syekh, alla takhafa an takuna miskina. Wahai syekh, apa kau tidak takut jadi orang miskin? Kau kan cuma seorang ya, penjual jam atau memperbaiki jam. Apa kata syekh? Ya, bagaimana mungkin? Ya, an akun akhaf. Ya, akhafu an akun miskin. Bagaimana mungkin aku takut menjadi seorang miskin? Wallahi, ya, wa rabbi, dan demi Allah, Tuhanku itu adalah lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, pemilik segala sesuatu, pemilik langit, pemilik bumi, dan pemilik apa yang ada di antara keduanya. Maka ya dengan iman kepada takdir ini, ya hidup kita ini tenang. Kita tetap berusaha melakukan yang terbaik, tapi urusan hasilnya kita pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maksudnya seperti ini, bukan seperti ucapan orang yang tadi mengatakan sudah nanti terserah takdir Allah. Maka kata Syekh tadi, ya, hendaklah seorang manusia dia berusaha bertakwa kepada Allah. Takwa dalam arti yaitu kita berusaha senantiasa meningkatkan iman kita pada level yang tertinggi. Dan takwa ini disebut dengan ikhlas tadi. Karena takwa itu sama dengan ihsan. Jadi ada irisan dengan keikhlasan. Ihsan itu sama dengan takwa. Dan beliau SAW ketika ditanya oleh ya, malaikat Jibril tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu ya. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi tentu di muka bumi engkau tidak bisa melihat Allah.
tapi yakin bahwa Allah melihat engkau. Berarti apa? Ketika beramal ini selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya dia tadi sudah mulai melupakan pandangan manusia. Dan ini level iman yang paling tinggi. Dia selalu berada di atas ketaatan, manusia mau melihat atau tidak. Dan dia selalu berusaha untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan, manusia ada di sekitarnya atau tidak. Karena dia tahu bahwa Allah itu maha melihat dan maha mengetahui. Dan yang dia cari adalah redha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana hubungan antara ihsan dengan ikhlas. Jadi sama. Ihsan itu tidak bisa muncul tanpa keikhlasan. Begitu juga dengan ketakwaan yang berada pada level keimanan tertinggi ini, sebagaimana Ali bin Abi Thalib, ya, beliau pernah ditanya tentang apakah yang masuk dengan takwa. Maka takwa kata Ali bin Abi Thalib, ia adalah khauf minal jannah. Perasaan takut itu hanya kepada zat yang maha indah yaitu Allah. Jadi orang yang betul-betul bertakwa, dia tidak takut lagi, oh nanti di mana masa depan anak-anak saya. Sudah, dia yakin dengan jauh dari Allah. Apalagi kita menjadi orang yang bertakwa. Kita orang yang bertakwa, kita orang yang taat kepada Allah, ya, kita orang tua yang soleh, insya Allah Allah akan menjaga anak keturunan kita. Dan ini kan dikisahkan dalam surah Al-Kahfi, ya, bagaimana ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa itu membangun satu tembok rumah yang hampir roboh. Sampai Musa karena di kaum tadi mereka ditolak awalnya, tidak diberikan makan. Kenapa kau tidak mengambil upah? Maka kata Nabi Khidir, ini adalah hari perpisahan kita, maka ceritakan kasus-kasus atau cerita-cerita yang kita lalui, ya. Ada yang membunuh seorang anak kecil, ada kemudian yang merusak satu perahu. Nah, termasuk rumah ini yang kita bangun tadi kita Nabi Khidir, ini adalah rumah milik dua orang anak yatim yang di bawahnya Allah berikan atau Allah sediakan kanuz, itu perhiasan-perhiasan yang banyak, dan Allah ingin memberikan ini kepada dua anak yatim nanti ketika mereka sudah dewasa. Ya, ini sebagai keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa kana abuhuma saleh. Karena kedua orang tua mereka dulu adalah orang tua yang saleh. Jadi ternyata warisan terbaik bagi orang tua itu adalah ketika kita menjadi orang tua yang saleh. Kita menjaga Allah, insya Allah Allah akan menjaga kita, bahkan termasuk anak keturunan dari kita. Ya, maka yang kita khawatirkan, yang kita takutkan bukan nanti ke depan seperti apa. Bagaimana yang takut dengan makhluk, kecuali takut yang tabi'i saja. Takut tabi'i dalam artian kita datang ke kebun binatang, ada beruang, ada ular. Nah, kita malah menyelisih kalau saya tidak takut mau mati, mau kan aku terserah. Nah, ini berarti ini pasal juga tadi. Jadi takut tabi'i ya, sewajarnya saja. Ya, bahwa kita memang diperintahkan untuk menjauh, ya, jangan mendekat, mencelakakan kita. Tapi bukan itu yang dimaksud. Takut tadi adalah betul-betul hati kita itu merasa seakan-akan tidak lepas dari, ya, kekuatan atau kekuasaan yang kita takuti tadi. Maka ini hanya pantas kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang yang bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib, wal amal bit tanzil. Dia berusaha untuk beramal dari apa yang Allah telah turunkan itu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wal qana'ah bil qalil, dan hidupnya ini qana'ah, nerimo. Ini termasuk kunci kebahagiaan. Ya, jangan sampai kita selalu berpikir dengan sesuatu yang kita tidak miliki. Wal isti'dad bil akhir, dan justru yang harus banyak kita siapkan adalah bekal menuju hari keberangkatan. Dan kita zuhud. Ya, orang zuhud itu bukan berarti dia menjadi orang yang miskin, yang berpakaian compang-camping dan seterusnya. Zuhud itu adalah urusan hati. Jadi boleh jadi kita adalah seorang yang kaya raya, ya, punya jabatan yang tinggi, tapi kita menjadi orang yang zuhud. Tapi bisa jadi ada orang mungkin tapi zahirnya compang-camping, tapi hakikatnya dia bukan orang yang zuhud. Ya. Maka dikatakan di antara ucapan zuhud ini yaitu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Orang yang zuhud itu yaitu orang yang mencoba untuk meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk urusan akhiratnya. Ya. Jadi di anna laisa ma'na zuhud antara tadi thiyabaka murqa'an. Zuhud itu bukan pakaian yang compang-camping. Wala taqulu ta'aman khashanan, berarti kalau makanan yang keras-keras, ya, yang mungkin susah dimakan. Bukan begitu. Tapi
Berarti zuhud itu kita mulai meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Ya, dan dia dekat dengan warok, yaitu kita meninggalkan apa yang kita khawatirkan itu membahayakan untuk urusan akhirat kita. Ya, itulah yang disebut dengan ya zuhud. Nah, para ulama ini mengatakan zuhud itu ada 3 tingkat. Zuhud yang paling umum yaitu tarkul haram. Kita meninggalkan perkara yang haram yang Allah haramkan. Ya, jadi hazza az-zuhud ya al-awwal. Ya, zuhudnya orang-orang awam. Berarti kita berusaha saja. Pokoknya haram tinggal, insyaallah. Ya, ini sudah bagus. Nah, zuhud tingkatan yang lebih tinggi lagi, tarkul fudul ya minal halal, asy-syai' az-zaid anil, yaitu meninggalkan berlebihan dari yang sebenarnya boleh. Perkara-perkara yang mubah itu mulai kita tinggalkan. Oh, ini manfaatnya agak kurang, sudah kita tinggalkan. Meskipun dia bukan perkara yang haram. Ya, mukhallaqah misalnya, berkumpul ya, ngobrol-ngobrol. Ya, kalau kita sudah lihat kok obrolan-obrolannya tidak penting, ya, kurang manfaat, meskipun mungkin tidak ada dusta, tidak ada riba, tidak ada namimah di sana, tapi mulai kita kurangi. Kalau ini memang meskipun dia hukumnya adalah halal. Oh, makanan itu asalnya kan adalah halal. Maka kita mencoba mencegah diri kita, oh, tidak perlu terlalu banyak makan, tidak perlu terlalu banyak berkumpul, tidak perlu terlalu banyak melihat ya perkara-perkara yang hukum asalnya adalah boleh. Ya, biar apa-apa itu kecuali ada yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mendengarkan sesuatu yang memang tidak manfaat tadi. Nah, ini adalah zuhud yang sudah agak khusus, ya, zuhudnya pertengahan, ya. Nah, tetapi ada lakin a'lal, ya, martabat fi zuhud yang paling tinggi itu tarku ma yashidu anillah. Ya, jadi inilah zuhudnya mereka orang-orang yang ma'rifat. Zuhud dari perkara yang membuat dia sibuk, ya, atau meninggalkan apa yang membuat dia sibuk dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di segala sesuatu dia usahakan pokoknya terhubung dengan Allah. Kalaupun dia bekerja, maka dia niatnya bekerja bukan cuma sekedar cari uang, menghidupi keluarga, titik. Tapi dia hubungkan niatnya dari itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masyaallah ini adalah ya upaya bentuk keikhlasan yang luar biasa. Kemudian dari Ja'far bin Burqan, ya. Saat itu kata beliau telah sampai kepada kami ya dari Yunus bin Ubayd keutamaan ya dan kesalehan beliau. Tidak ada seorang yang bernama Yunus bin Ubayd. Yunus bin Ubayd ini terkenal orang yang punya keutamaan yang luar biasa dan orang yang saleh. Maka kata Ibn Burqan, fakatabtu ilai, aku pun akhirnya menulis surat kepada dia, ya akhi, wahai saudaraku, ballaghani anka fadlul wassalah. Aku menemukan atau telah sampai kepadaku bagaimana keutamaan dan kesalehan darimu. Maka fa'ahbabtu an aktub ilaik. Aku berharap ya, aku suka untuk menulis kepada engkau ya suatu surat ini faktub ilayya bima anta alaih. Karena aku ingin mengetahui kiranya kau berkenan menulis kepadaku tentang bagaimana sebenarnya keadaan kau yang sesungguhnya. Kenapa kau bisa dikenal oleh orang ini sebagai orang yang punya keutamaan, dikenal sebagai orang yang saleh? Maka fakataba ilayya, ya, menulislah Yunus bin Ubayd kepadaku, atani kitabaka tas'alni an aktub ilaik bima ana alaih. Telah sampai kepadaku surat engkau yang meminta supaya aku menulis bagaimana keadaan diriku ini yang sebenarnya. Ya, maka wa akhbaruka anni aratu ala nafsi an tuhibbu lin-nas ma tuhibbu laha. Ya, sebenarnya saya ini cuma dalam hidup ini berusaha untuk, kata beliau ini, mencintai bagi manusia itu apa yang aku cintai terhadap diriku. Aku suka aku dihormati oleh orang lain, maka aku menghormati orang lain. Aku suka ya orang lain itu berbicara dengan lemah lembut kepada, maka aku pun bersikap lemah lembut kepada orang lain, dan seterusnya. Intinya dia mencintai, berusaha untuk mencintai apa yang ada pada ya saudaranya, sebagaimana dia mencintai apa yang ada pada dirinya. Wa antakrahu lahum ma takrahu laha. Dan aku berusaha untuk tidak menyukai pada mereka ini apa yang aku tidak sukai ini terjadi pada diriku.
fa idzan iya min dzalika ba'd. Tapi aku mengakui tadi, aku dalam perkara yang seperti ini sejak awal. Ya. Jadi orang meskipun dia sudah dikenal sebagai ya orang yang punya keutamaan, punya kesalahan, punya keluar biasaan, tapi justru mereka ini semakin tinggi keadaannya, mereka itu semakin merasa kalau diri mereka masih kurang. Dan ini yang terjadi pada salafus saleh terdahulu. Terkumpul pada mereka misalnya, ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa ada di antara mereka ini orang-orang yang begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka begitu takut kalau amalan mereka ini tidak diterima oleh Allah, dan mereka khawatir kalau kemudian mereka ini dimasukkan ke dalam siksa. Sampai Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah mereka ini adalah orang-orang yang berzina? Apakah mereka ini orang-orang yang mencuri?" Kata Rasulullah, "Bukan. Mereka ini adalah orang-orang yang sholat, mereka banyak melakukan ketaatan, tapi mereka khawatir kalau amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Dan para salafus saleh, kata para ulama, mereka ini terkumpul semangat yang luar biasa untuk melakukan ketaatan bersama perasaan takut kalau amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ini terkumpul dua keringanan. Sedikit kita dalam melakukan amalan dan kita merasa aman, seakan-akan pasti amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada Yunus bin Ubaid tadi kata dia, aku ini jauh dari sikap untuk betul-betul mencintai saudaraku sebagaimana mereka, sebagaimana aku menginginkan sesuatu terjadi dalam diriku. Dan aku ini, kata beliau, juga masih jauh sebenarnya dari upaya untuk membenci bagi saudaraku sesuatu yang aku tidak suka yang terjadi pada diriku. Maka kalau kata beliau, "Thumma aradtu 'alaiha qarratan ukhra," maka aku berusaha berjuang untuk melakukan hal yang lain, yaitu tarku dzikrahum illa min khair. Aku berusaha untuk tidak mengingat saudaraku kecuali yang aku ingat tentang saudaraku itu hanya perkara-perkara yang baik saja. Kita tahu kita kan tidak ada yang sempurna. Ya, kalau kita mencoba mencari kekurangan orang lain, itu ketemu terus. Nah, tapi kata Yunus bin Ubaid, aku pun berusaha, aku tidak mau mengingat saudaraku kecuali aku ingat adalah kebaikan-kebaikan dia. Tapi fawajadtu as-sawm fil yawm har asyadid, ya, kata beliau, bil Basrah aisara 'alaiha min tarki dzikri. Ternyata aku menemukan berpuasa pada hari yang panas luar biasa di kota Basrah itu lebih mudah bagiku dibandingkan untuk mencegah diriku dari lisan atau mengingat mereka dengan perkara-perkara yang jelek. Jadi memang kan fitrah kita kadang senang lihat orang itu yang kurang-kurang itu. Ada satu papan tulis misalnya, terus kemudian misalnya apa tembok itu kita kasih spidol tulis huruf A. Ini warnanya warna apa? Banyak orang beli jawabannya spidolnya hitam. Kasih titik aja, ini warna apa? Hitam yang kelihatan. Sementara mungkin papan yang putih itu tidak kelihatan. Dan itu sering terjadi dalam diri kita. Ya, kita melihat orang lain itu hanya sisi kurangnya saja. Dan tidak mungkin memang kita akan bisa melihat orang lain itu tadi dari kesempurnaan. Nah, tapi seorang yang betul-betul tadi berusaha untuk membersihkan hatinya, sebagaimana para salafus saleh tadi berusaha melihat sisi kebaikan saja dari saudara-saudaranya. Maka hada amr ya akhi wassalam. Inilah keadaanku. Artinya kata Yunus bin Ubaid, aku ini bukanlah orang yang sempurna sebagaimana yang kau atau orang-orang lain lihat. Dan kita pun juga kan kita seperti ini sebenarnya. Ya, sampai ada di antara ulama mengatakan laukana dzanbun yajri birrih. Kalau saja dosa itu bisa terbang bersama angin, maka la yajlisu ahadun ma'i. Tidak ada orang yang duduk seperti itu. Kita ini penuh dengan kekurangan. Tapi kita harus berusaha dan berjuang bagaimana kita mencintai saudara muslim kita. Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian itu mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Bagaimana kita dalam hidup ini, Rasulullah perintahkan jangan sampai ada hasad, jangan sampai ada mencari-cari kekurangan dari saudara kita, jangan sampai menghibah mereka, jangan sampai saling berpaling.
Ya, jangan sampai saling membeli di atas pembelian saudara kita. Wa kunu ibadallah ikhwana, dan kita senantiasa berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Kita semua bersaudara, dan persaudaraan kita bahkan lebih kokoh dibandingkan dengan persaudaraan darah sekalipun. Jadi jangan sampai hanya ada masalah-masalah khilafiyah, ya, masalah khilafiyah, masalah perbedaan fikih, itu membuat di hati kita itu ada ghil, ada kebencian terhadap saudara muslim kita. Ya, maka kalau hati kita sudah bersih, kita betul-betul lebih banyak fokus merasa kurang diri kita, kita masih kurang ikhlas, maka akhirnya kita akan berusaha, ya, perbuatan kita, lisan kita, amalan kita ini senantiasa kemudian berusaha untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada saudara muslim kita yang lain. Kemudian yang terakhir kita selesaikan kisah berkaitan dengan para salafus salih dalam, ya, keikhlasan mereka. Dikatakan oleh Muhammad bin Muthanna, ya, bercerita Abdullah bin Sanan. Saat itu kata beliau, aku bersama Abdullah bin Mubarak, ya, dan waktu itu sedang terjadi peperangan. Maka dalam peperangan tadi dua pasukan itu mereka sudah saling melihat musuh-musuh mereka. Ya, kharaja Ibnu Mubarak wan nas, dan Ibnu Mubarak dan manusia mereka sudah keluar, dan mereka akhirnya, ya, bertemu dua baris dari pasukan tadi sampai kharaja Rumi, ya, jadi ini tentara Romawi. Jadi biasanya kalau dulu dalam peperangan itu ketika sudah dua baris itu kan langsung bertempur, tapi ada algojo-algojonya atau tokoh-tokohnya ini keluar menantang untuk sparring. Jadi ada pertarungan dulu, dan ini sering, ya, termasuk yang senantiasa menang dalam pertarungan itu kalau sahabat beliau SAW adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi fisiknya itu sangat kuat. Nah, ini orang Romawi, seorang tentara Romawi, dia keluar, ya, kemudian dia menantang untuk melakukan sparring, sampai kemudian datang keluar seorang muslim yang lain, maka dengan mudah dibunuh oleh tentara Romawi tadi. Kemudian datang lagi tentara muslim yang lain, dibunuh. Hatta qutila sitta minal muslimin, sampai dalam waktu singkat itu terbunuh 6 orang muslim. Kita bisa bayangkan ini berarti orang yang sangat hebat, ya, maksudnya sangat kuat fisiknya, ya, dalam waktu sesaat saja, ya, sparring pertama, musuh kedua, musuh ketiga itu dikalahkan semuanya, ya, sampai kemudian 6 orang muslimin itu terbunuh. Maka akhirnya dia, ya, terus menantang orang-orang. Wala yakhruju ilaihi ahadun, dan orang sudah mikir-mikir karena yang terbunuh ini sudah, ya, 6 orang. Ya, maka ternyata waktu itu, ya, Ibnu Mubarak yang berada di samping kata dia mengatakan, ya fulan. Ini berarti mengatakan kepada Ibn Sanan, ya, Ibn Sanan menceritakan, kata Abdullah bin Mubarak, wahai fulan, ya, in kutil tufat al-kada wa kada. Ini aku mau keluar. Nanti aku wasiatkan, kalau aku terbunuh lakukan begini dan begini, ya. Kemudian akhirnya Ibnu Mubarak dia keluar, ya, menghadapi tentara Romawi tadi, ya, dan dia bertarung, maka faqatala al-ilja, terbunuh ini tentara Romawi tadi itu dengan gampang oleh Abdullah bin Mubarak. Jadi kita tahu, ya, Abdullah bin Mubarak itu ulama besar pada masa, dan ada banyak kisah-kisah. Maka terbunuhlah tentara Romawi yang telah membunuh 6 orang muslim tadi. Wa talaba al-mubarrazah, maka, ya, Ibnu Mubarak pun, ya, menantang lagi, ayo siapa lagi? Sampai singkat cerita, ya, keluarlah tentara-tentara lain dari orang Romawi tadi, dan faqatalahu hatta qutila sittatun uluj. Ya, semuanya terbunuh sampai kemudian terbunuhlah 6 orang dari orang Romawi tadi. Wa talal barazah, ya. Maka diajak lagi untuk bertarung, tapi ternyata orang-orang sudah takut, ya. Orang-orang sudah tidak ada lagi yang mau keluar dari barisannya tadi, sampai kemudian apa yang terjadi? Tsumma ghaba falam nash'ar bisyai. Tiba-tiba berlarilah, ya, tunggangannya tadi itu dipukul, kemudian berlarilah Abdullah bin Mubarak tadi, dan kami pun terpana, semua orang yang ada di sana itu terpana.
karena ya, orang-orang Romawi adalah orang-orang yang ya, kuat-kuat fisiknya. Ya. Maka tiba-tiba Abdullah bin Mubarak itu kata apa? Abdullah bin Sanan itu sudah berada kembali di sampingku. Dan Abdullah bin Mubarak waktu berperang itu dia menutup wajahnya. Ya, jadi dia tidak menampakkan wajahnya. Maka kata Abdullah bin Mubarak, dan orang tidak menyadari itu karena begitu cepatnya. Ya Abdullah, la ihdatsa bi hadza ahdan wa ana hayyun wa taharab ala. Wahai saudaraku, wahai Abdullah, jangan pernah engkau ceritakan kejadian ini kepada siapapun ya selama aku masih hidup. Jadi ini juga bagaimana Abdullah bin Mubarak tadi, beliau berusaha untuk menjaga keikhlasannya. Di satu sisi fisik seorang muslim itu harus kuat, tapi sisi lain juga tadi yang kita juga harus sangat perhatian dengan ruh kita. Ya bahkan kalau orang-orang modern sekarang ini sudah mengatakan kita ini Allah berikan karunia beberapa hal. Yang pertama Allah karuniakan bagi kita ini jasmani, ya, fisik, dan kita punya kewajiban untuk menjaganya. Ya, mulai dari makan, mungkin olahraga, waktu tidur, dan hal-hal yang ya secara kesehatan itu diperintahkan karena fisik kita ini amanah dan wajib untuk kita jaga. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi kita bukan hanya fisik, tapi kita ada ruh. Ya. Kita ini adalah makhluk spiritual. Maka kita pun harus mengembangkan ruh kita. Harus kita jaga betul. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan bahwa sesungguhnya ya, manusia yahtaju ila taqwa syarab marratan wa marratain. Manusia itu ya membutuhkan makanan itu sekali atau dua kali saja dalam sehari. Wa yahtajuna ila al-'ilm bi'adadil nafas. Dan dia bahkan membutuhkan ilmu itu pada setiap tarikan nafasnya. Maka kata beliau, ya di antara ruh tadi yang harus kita berikan harus rajin kita menuntut ilmu karena an-nas yahtajuna ila al-'ilm ashadd min hajatihim ila ta'am syarab. Kita ini butuh ilmu, agama harus dengan ilmu. Kita butuh setelah berilmu tadi ya ibadah harus kita jaga. Tidak cukup dengan yang wajib, kita tambah dengan yang sunnah. Intinya ruh yang harus kita kembangkan. Kemudian yang ketiga, kita ini punya potensi amanah dari Allah berupa intelektual. Maka ini juga harus kita jaga. Jangan sampai ada di antara kita tidak membangun intelektual kita. Harus niatkan insya Allah sehari 1 jam atau 2 jam. Ini harus berkembang, ya, membaca sehari 2 jam. Tentu bacaan yang bergizi. Kemudian yang terakhir yang harus kita kembangkan sebagaimana dari Allah Subhanahu wa taala, ini kan baru untuk pribadinya. Jadi kita harus jadi orang cerdas secara intelektual, fisik kita sehat, kuat, ruh kita betul-betul ya terikat dengan Allah. Kemudian ini kan baru individu. Kita pun punya amanah sosial. Kita bukan hidup sendiri dan Allah perintahkan supaya kita juga membangun hubungan sosial yang baik dengan orang-orang dengan akhlak yang Islam. Insya Allah kalau kita bisa menjaga 4 ini, maka hakikatnya kita bisa ya, berusaha sebagaimana para salafus saleh tadi itu menjadi manusia yang paripurna. Ya, masalahnya sekarang kan fisiknya kuat, ruhnya kurang. Ruhnya kuat, mungkin intelektualnya ya, jongkok. Intelektualnya kencang, fisiknya bagus, ruhnya bagus, ternyata sosialnya bermasalah. Dan kita tidak ingin seperti itu karena agama kita adalah agama yang sempurna. Ya, semoga yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Insyaallah kita semua tadi bisa ya meneladani bagaimana salafus saleh terdahulu mereka dalam menata diri mereka terutama berkaitan dengan niat mereka, keikhlasan mereka. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.